Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, telah mendengar Rasulullah seraya bersabda. Kata Rasulullah, man masya ila halqati alimin. Barang siapa yang berjalan menuju perkumpulan orang alim. Perkumpulan orang alim biasa ada di majlis ta'lim di antaranya. Maka orang tersebut kana lahu fi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Maka Allah balas satu langkah dengan 100 kebaikan. Alhamdulillah, satu langkah menuju majlis ta'lim itu sudah dibalas oleh Allah 100 kebagusan. Faiza jalasa indahu, lalu orang tersebut duduk, wastama'a ma yaqulu, mendengarkan tausiah mau'izah hukum-hukum Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lahu bi kulli hasanatin bi kulli kalimatin hasanah, maka satu kalimat yang orang tersebut dengarkan itu dibalas oleh Allah satu kata. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu satu kata saja sudah dibalas satu kebagusan. Maka berapa kata yang telah didengar orang tersebut di majlis ta'lim pasti ribuan kata. Lalu Rasulullah pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdala minhumal iman billahi wan naf'u lil muslimin. Nah, ini hadis cocok sekali bagi orang-orang yang suka memberikan kemanfaatan dirinya untuk orang lain, di antaranya para pemimpin. Ini hadis para pemimpin atau hadis orang-orang yang suka berbuat baik kepada sesama. Sebab kata Rasulullah, khoslatan ila syai' afdalu minhuma. Ada dua pekerti atau dua perkara, yang mana dua perkara ini la syai' afdalu minhuma. Ini kalau dibandingkan dengan yang lain, pasti dua perkara ini lebih utama daripada yang lain. Mana? Yang pertama adalah al-imanu, beriman billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan kita tanpa iman Islam apalah arti hidup ini? Karena di akhirat akan kekal di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Maka iman Islam ini adalah menjadi satu fondasi yang luar biasa, menjadi cukang lantaran, menjadi wasilah bahwa kita akan diselamatkan di akhirat. Walaupun berlumur dosa, tapi kita punya iman, kita membawa iman Islam, insya Allah walaupun beribu-ribu tahun di neraka, berjuta-juta tahun di neraka, tapi pada akhirnya kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah subhanahu. Kenapa? Karena membawa iman. Maka iman itu kata Rasulullah, la syai'a afdalu minhuma. Tidak ada bandingannya dibandingkan dengan yang lain. Iman ini adalah yang paling utama, yang paling fondasi pusat dan lain sebagainya. Yang kedua, wa naqlul muslimin, adalah manfaat untuk orang Islam. Maka para pemimpin dan kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita ingin mempunyai amal seperti ini. Apabila kita bisa, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang Islam. Maka Rasulullah di sisi lain pernah bersabda, man asbaha la yawil lumma ala ahadin ghufira lahu majana. Barang siapa di pagi hari la yawil lumma, tidak ada niat sedikit pun zalim ala ahadin terhadap satu orang, ghufira lahu majana, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Rabbal. Di pagi hari saja orang tersebut tidak ada niat sama sekali ingin zalim terhadap satu orang. Itu niat saja. Jadi niat saja sudah balasannya ampunan dosa. Bahkan waman asbaha yamin nusratal mazlum, barang siapa di pagi hari sudah ada niat ingin menolong orang yang terzalimi, wa qada hajatil muslim,
sudah ada niat ingin membantu kebutuhan orang Islam, maka para pemimpin di pagi hari sudah memikirkan rakyatnya. Jadi para pemimpin biasanya setelah sholat subuh dan baca Quran, mereka selalu bertafakur dan meminta kepada Allah untuk kemaslahatan warganya, untuk memenuhi kebutuhan warganya. Maka itu termasuk adalah daripada hadis wa qada hajatil muslim. Di pagi hari seorang pemimpin atau siapapun sudah punya niat ingin membantu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh warganya, dibutuhkan oleh tetangga, sesama dan lain sebagainya, maka itu balasannya adalah kanat lahu ka'ajri hajatin mabrurah. Untuknya balasannya adalah seperti ganjaran haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita sebagai orang Islam itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau memang kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain dari hal besar, mari kita hal kecil. Dari iman yang paling kecil apa? Cabang iman yang paling kecil itu kan kalau kita menemukan satu ranjau atau barang yang tajam di jalan, lalu kita singkirkan, itu iman yang paling kecil. Cabang iman yang paling kecil itu kan bermanfaat bagi orang lain. Tapi walaupun itu kecil, ganjarannya luar biasa. Karena dengan kita singkirkan barang yang tajam, beli batu yang tajam, entah apa yang tajam yang bisa melukai seseorang, lalu kita singkirkan, itu luar biasa. Walaupun kecil cabang iman tersebut, tapi ganjarannya luar biasa. Termasuk wa qada hajatil muslim, membantu sesama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah anfa'un nas linnas. Orang tersebut lebih bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu kita mendukung pemimpin baru kita yang meneruskan pengurusan yang lain. Mudah-mudahan termasuk orang yang bermanfaat bagi warganya. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang bermanfaat untuk orang lain adalah termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Berapa pahala yang kita dapat karena sebab kita, karena wasilah kita, orang bahagia dengan jalan yang kita bangun di sana. Berapa orang yang merasakan kebahagiaan karena kita melakukan sesuatu yang maslahat untuk mereka. Maka para pemimpin memang di sisi lain luar biasa ganjarannya ada. Tapi jangan coba-coba zalim terhadap warga. Berapa warga yang tersakiti, disitulah Bapak mendapatkan dosa sebanyak orang yang tersakiti. Kalau memang ada unsur kesengajaan, keteledoran dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan pemimpin kita ini berupaya sungguh-sungguh dengan baik, walaupun secara manusiawi biasa ada kekurangan dan lain sebagainya. Kita maafkan dan kita maklumi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah dari pikiran-pikiran yang buruk. Mudah-mudahan kita diberikan kebersihan dari jiwa-jiwa yang rusak. Karena orang itu kalau jiwanya sudah rusak, apapun yang dipikirkan dan apa yang dilihat selalu rusak. Maka pernah saya bahas bahwa penting sekali kita membahas masalah toharoh. Toharoh secara lahiriah, ada toharoh secara batinnya. Lahiriah kita suka mengkaji setiap 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kita mengetahui mana air yang suci menyucikan, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi dan lain sebagainya. Lalu kita pernah bahas ala kadarnya adalah menyucikan jiwa, menyucikan batinnya dari sifat hasud, dari sifat sombong, dari sifat dendam dan lain sebagainya.
Maka orang yang suka ikut pengajian insya Allah akan meredam hati-hati yang rusak, sehingga melihat orang lain selalu husnuzon, melihat orang lain selalu husnuzon, selalu bagus sangka. Karena orang yang buruk sangka itu, orang itu kehidupan di dunianya tidak akan tentram. Orang yang selalu pikirannya melenceng, orang yang selalu pikirannya gelap, selalu buntu pikirannya adalah orang yang punya rasa perasaan selalu buruk terhadap orang lain. Maka dari itu ini penting sekali. Karena pikiran orang bisa marah, karena pikiran orang itu bisa hasut dan lain sebagainya. Maka dari itu pikiran harus kita manage, harus kita atur, ditata. Jiwa, batin, lahiriah semua sudah ditata oleh agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ada namanya ilmu tauhid, ada ilmunya ilmu fiqih, ada ilmu tasawuf, menyucikan jiwa. Maka dari itu sedikit saya akan mengupas masalah wajib kewajiban mandi ke siang ini.